Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dan kalian masih tetap semangat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai integral. Tetapi sebelum ke integral, kita tanamkan dulu dalam diri kalian bahwa matematika itu menyenangkan, bahwa matematika itu asik. Nah, untuk selanjutnya itu kan kita akan belajar mengenai integral, karena sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai turunan. Untuk di integral itu ada dua. Yang pertama adalah integral sebagai inverse, di mana integral sebagai inverse ini adalah suatu operasi kebalikan dari turunan. Misalkan yang kemarin itu yang diturunan. Ada suatu fungsi f pada x, ketika diturunkan itu menjadi f aksen x. Nah, kalau di integral itu dari suatu fungsi f aksen x ketika akan diintegralkan maka hasilnya akan menjadi sebuah fungsi f pada x. Sehingga integral sebagai inverse itu sama artinya dengan integral tak tentu. Untuk yang kedua yaitu ada integral sebagai limit dari jumlah atau luas daerah tertentu, yang dimana itu sama artinya dengan integral tentu. Tetapi untuk sekarang kita akan mempelajari atau akan belajar dulu mengenai integral tak tentu, yang mana integral tak tentu itu adalah suatu operasi atau suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru, di mana rumus integral tak tentu itu adalah integral a x pangkat n dx sama dengan a per n ditambah 1 x n ditambah 1 ditambah c. C itu apa? C itu adalah konstanta. Berbeda rumus dengan turunan itu, kalau di turunan pangkatnya itu berkurang 1 dan pangkatnya ke depan. Tetapi kalau misalkan di integral, pangkatnya itu pindah ke bawah lalu ditambahkan 1 dan pangkatnya itu ditambah 1 untuk di integral. Sekarang kita beralih ke dalam contoh soal. Di sini ada 4 contoh soal yang dimana berbeda-beda ya. Untuk yang pertama, contoh soal yang pertama adalah integral 5 dx. Loh, kenapa tidak ada variabel x-nya? Apakah bisa dikerjakan? Bisa. Ketika integral 5 dx itu sama artinya dengan integral 5x pangkat 0 dx. Kenapa x pangkat 0? Karena x pangkat 0 itu bernilai 1. Jadi ketika 5 dikalikan dengan 1 itu hasilnya adalah 5. Sehingga kita bisa mengoperasikan. Ingat lagi ketika diintegralkan pangkatnya itu pindah ke bawah ditambah 1 dan pangkat yang di atas bertambah 1. Sehingga nilainya adalah 5, pangkatnya itu kan 0. 0 ditambah 1 X 0 ditambah 1. Jangan lupa di ujungnya harus memakai apa? Iya, harus memakai huruf C. C itu apa? C itu konstanta. Sehingga nilainya itu adalah ketika 5 ditambah 0 ditambah 1 itu berapa sih? 0 ditambah 1 adalah 1, berarti 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5. X 0 ditambah 1 1. Apakah satunya harus dituliskan? Tidak usah, karena X pangkat 1 itu sama artinya dengan X, berarti ujungnya ditambah C. Jadi kalau misalkan ada soal yang seperti ini, kalian tinggal tambahkan saja variabelnya. Misalkan ada soal 10 integral 10 dx, berarti nilainya adalah 10x plus C. Kalau misalkan ujungnya itu Y, misalkan soalnya ada 6dy, berarti nilainya adalah 6y ditambah C. Itu untuk di contoh soal yang pertama. Sekarang kita beralih kepada contoh soal yang kedua, yaitu integral x pangkat 3. Integral x pangkat 3 itu nilai a-nya berapa? Iya, betul 1. Kenapa 1? Karena 1 dikalikan dengan x, maka nilainya itu adalah x. Tapi di sini tidak dituliskan. 1 ditambah 1 dibagi pangkatnya itu kan 3 ya. 3 ditambah 1 x, 3 ditambah 1 ditambah C. Setelah itu 1 per 3
3 ditambah 1 nilainya adalah 4, 1/4. Dan ini pun sama pangkatnya, 4 ditambah C, maka nilainya adalah 1/4 X pangkat 4 ditambah C. Sekarang kita beralih ke contoh soal yang ketiga, yaitu integral 3x pangkat 2. Nilai A-nya itu berapa sih? Betul, nilai A-nya yang di depan itu adalah 3. Berarti 3 dibagi pangkatnya berapa atau N-nya berapa? 2. 2 ditambah 1 X, 2 ditambah 1 ditambah C. Sehingga nilainya itu adalah 3 dibagi 3 X pangkat 3 ditambah C. Ketika 3 dibagi 3 nilainya berapa sih? Betul, nilainya adalah 1. Sehingga untuk nilai akhirnya adalah X pangkat 3 ditambah C. Nah, sekarang contoh soal yang nomor 4 ya. Di contoh soal yang terakhir ada sebuah integral nilainya adalah 5/x pangkat 3 dx. Kalian ingat lagi yang sifat-sifat perpangkatan mengubah nilai perpangkat yang di bawah itu ke atas. Ingat, kalau misalkan di sini pangkatnya itu adalah positif, ketika pindah ke atas itu pangkatnya menjadi negatif. Tapi kalau misalkan di sini pangkatnya negatif, ketika dikeataskan itu menjadi positif. Karena di sini pangkatnya positif, ketika diubah ke atas menjadi negatif, sehingga nilainya seperti ini. Integral 5x pangkat negatif 3 dx. Nilai A-nya itu berapa sih dari ini? Betul, nilainya adalah 5. Berarti 5 ditambah pangkatnya berapa? Pangkatnya negatif 3. Negatif 3 ditambah 1 X negatif 3 ditambah 1. Jangan lupa di ujungnya harus memakai huruf C atau konstanta. Sehingga nilainya itu adalah 5 per negatif 3 ditambah 1 nilainya berapa sih? Betul, negatif 2. Kenapa sih negatif 2? Karena dia punya hutang 3, baru dilunasi 1. Berarti sisa hutangnya berapa? 2. Negatif 2 X negatif 2 ditambah C. Nah, kalian boleh mengerjakannya sampai sini atau mau diubah lagi seperti ini, itu boleh. Kalau misalkan mau diubah menjadi yang seperti ini, nilainya itu adalah 5 per negatif 2. Asalnya di sini pangkatnya negatif, pindah ke bawah menjadi positif. Pangkatnya menjadi X pangkat 2 ditambah C. Jadi kalau ada soal yang bentuknya seperti ini, kalian boleh mengerjakan sampai sini atau boleh sampai sini. Tetapi kalian harus ingat, kalau misalkan di integral, ingat ujungnya itu kalian harus memakai plus C atau plus konstanta, karena C itu sendiri adalah konstanta. Nah, itu merupakan konsep dari suatu integral. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai sifat-sifat integral tertentu. Jadi, seperti biasa, kalian harus menanamkan dalam diri kalian, niatkan dalam hati kalian bahwa kalian itu bisa. Kalian jangan berpikiran bahwa kalian itu tidak bisa, dan intinya kalian harus tetap semangat. Terlebih lagi kalian harus berpikiran positive thinking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.